selamat datang di channel Sindo IP. Kali ini kita lagi ada di salah satu ikon bersejarah kota Bandung, yaitu Gedung Sate. Gedung yang terkenal dengan ornamen tusuk satenya ini bukan cuma keren secara arsitektur, tapi juga punya sejarah panjang yang menarik banget untuk kita bahas. Area di sekitar Gedung Sate ini sangat luas dan banyak pepohonan sehingga udaranya sejuk. Tersedia kantin juga untuk jajan atau makan berat. Ada minimarketnya juga yang lumayan lengkap dan udah bisa bayar dengan cashless. Banyak petunjuk jalan juga di sini, jadi buat yang baru pertama kali ke sini nggak akan nyasar deh. Selain itu, di sini juga menyediakan buku-buku dan tempat membaca untuk meningkatkan literasi masyarakat sekitar. Jangan lupa, setelah selesai membaca, kembalikan buku di tempatnya ya. Di episode kali ini, kita nggak cuma bakal menikmati keindahan gedung ini dari luar, tapi kita juga akan masuk ke dalam Museum Gedung Sate. Kita akan menyusuri jejak sejarahnya, melihat benda-benda bersejarah, dan tentu saja menjelajahi bagaimana Gedung Sate menjadi saksi bisu perjalanan kota Bandung dari masa ke masa. Untuk masuk ke museum, kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Harga tiketnya pun terjangkau, sebesar Rp5.000. Dan pembayarannya juga bisa secara cashless. Nah, tiketnya ini berbentuk gelang jadi bisa dipakai di tangan. Halo guys, kita lagi ada di Museum Gedung Sate. Ikuti terus keseruan kita ya. Yuk. Saat kita masuk, kebetulan sedang akan ada pemutaran film sejarah Gedung Sate di ruang audiovisual. Filmnya berdurasi sekitar 7 menit dan diperbolehkan merekam gambar atau video di sini. Halo guys, jadi kita lagi ada di ruangan audiovisual di Museum Gedung Sate. Terus kita mau nonton film tentang Gedung Sate. Ikuti terus ya. Nah, yuk kita simak ringkasan sejarahnya. Gedung Sate mulai dibangun pada 27 Juli 1920 dan selesai pada 1924. Bangunan ini awalnya difungsikan sebagai Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan saat zaman Hindia Belanda. Pada tahun 1930, Gedung Sate diresmikan sebagai kantor pusat Jawatan Pekerjaan Umum dan Pengairan. Pada tahun 1942, Gedung Sate diduduki oleh tentara Jepang dan dijadikan pusat pemerintahan wilayah barat dan sebagai kedudukan komandan militer daerah. Kantor Pusat Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan masih difungsikan dalam bidang yang sama, namun dengan nama Kotubu Sunsitsu yang dalam bahasa Indonesia berarti pekerjaan umum. Sejak saat itu, istilah pekerjaan umum menjadi lazim digunakan. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaan, diikuti dengan pengambil alihan aset-aset pemerintahan yang ada di Bandung, termasuk Gedung Sate. Dan pada 2 September 1945, pemerintah Indonesia membentuk kabinet pertama. Dan pada saat itu, Departemen Pekerjaan Umum ditetapkan berpusat di Bandung dan menempati Gedung Sate. Pada 3 Desember 1945, Gedung Sate diserbu oleh tentara Gurkha, pasukan Inggris. 21 pemuda dari Angkatan Muda Pekerjaan Umum melakukan perlawanan yang mengakibatkan 7 di antara mereka gugur. Untuk memperingati peristiwa gugurnya 7 pahlawan pekerjaan umum tersebut, didirikanlah prasasti di halaman belakang Gedung Sate. Kini, Gedung Sate berfungsi sebagai kantor Gubernur Jawa Barat dan memiliki Museum Gedung Sate yang menyimpan berbagai informasi sejarah dan maket pembangunan gedung ini. Ternyata Gedung Sate ini menyimpan banyak sejarah di masa lalu ya. Waktunya selanjutnya boleh dilanjutkan eksplor ke bagian yang lain. Terima kasih. Setelah menonton film, kita lanjut menyusuri museum ini.
Ini adalah ruangan simulasi saat pembangunan gedung sate. Selanjutnya, di sini adalah ruangan di mana para pengunjung menuliskan catatan berisi kesan-pesan selama berkunjung di gedung sate atau sekadar harapan-harapan kecilnya. Kemudian juga ada ruangan di mana terdapat layar yang menampilkan foto gedung sate dari masa ke masa. Selain itu, di sini juga terdapat maket gedung sate dan miniaturnya juga. Kemudian juga ada barang-barang bersejarah dan informasi-informasi lainnya mengenai gedung sate. Arsitektur gedung sate merupakan perpaduan gaya Eropa dan Nusantara. Dirancang oleh arsitek Belanda bernama J. Gerber, gedung ini terinspirasi dari bentuk candi-candi di Jawa, khususnya Candi Borobudur. Sebanyak 2.000 tenaga lokal dari Kampung Sekeloa, Coblong, Dago, Gandok, dan Cibarengkok dipekerjakan untuk pembangunan gedung sate di bawah komando Lim Ago. Mereka merupakan orang-orang yang telah berpengalaman membangun rumah residen Priangan atau gedung pakuan dan kampus Institut Teknologi Bandung. Batu bahan bangunan gedung sate dan gedung museum pos diambil dari tambang batu di Arca Manik, Ujung Berung, dan dari Cipatat. Salah satu yang unik dari gedung ini adalah ornamen berbentuk tusuk sate di puncak bangunannya. Inilah yang membuat masyarakat akhirnya menyebutnya sebagai gedung sate. Tusuk sate tersebut memiliki 6 hiasan bulatan yang melambangkan total biaya pembangunan gedung ini, yaitu 6 juta gulden pada masanya. Ornamen kaca patri yang terdapat pada bagian badan bangunan menggambarkan rencana fungsi gedung sate. Ornamen tersebut bergambar trompet yang melambangkan dinas pos, 2 palu bersilang yang melambangkan dinas geologi dan pertambangan, dan roda bersayap melambangkan dinas kereta api. Itulah fakta menarik mengenai gedung sate. Saat kita berkunjung ke sini, banyak anak sekolah juga yang sedang berkunjung sambil belajar sejarah. Di sini, mereka bisa langsung belajar sejarah di lokasinya dan ilmu yang didapat sudah pasti valid. Nah, kita udah selesai eksplorasi gedung sate, menikmati keindahan arsitekturnya, dan yang paling penting, kita juga udah belajar banyak tentang sejarah gedung ikonik ini di Museum Gedung Sate. Berikut adalah kesan dan pesan dari pengunjung terhadap gedung sate. Perkenalkan, nama saya Suci Ainaya. Perkenalkan, nama saya Nurul Ayani. Kami dari sekolah MA Muslimin Celak. Baru pertama kali. Yang paling unik adalah gedung-gedungnya, Kak. Pada bagus-bagus. Lingkungannya kayak enakan tiis. Dingin kayak Gunung Halu. Ya, siap. Teman-teman jangan lupa ya datang ke gedung sate. Ya, terima kasih. Kalau kamu ke Bandung, wajib banget mampir ke sini. Gimana menurut kalian? Apa kalian pernah ke gedung sate? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.